Masalahnya adalah kalau kita ragu-ragu apakah batal wudhu kita atau kada. Nah, kita yakin tadi berwudhu, yakin benar berwudhu anak masjid. Sampai di masjid kita ragu-ragu, batalkah kadakah wudhu nih? Nah ini dikecualikan. Rasulullah mengatakan kalau demikian halnya jangan batal wudhu itu. Walaupun ragu-ragu, asa batal, asa kada, ambil kada batal. Jangan ambil nang batal. Dan kalau keraguan-raguan itu terjadi di dalam sembahyang, wajib inya mengambil nang kada batal. Kenapa? Karena sudah yakin tadi berwudunya yakin, batal ini ragu-ragu apakah batal atau kada. Nah, andai kata menurut hadis ini mengambil nang batal supaya hilang keraguan-raguan, berwudu bahasa Nah, lalu tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau mengalami demikian, bahwa engkau jangan berpaling, artinya jangan batal wudu itu. Aku mengingat dari Rasulullah SAW sebuah sabda beliau yang berbunyi, dah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Namun kita ragu-ragu apakah ini halal atau kada, tinggalkan. Kita ragu-ragu ini apakah baik atau kada, tinggalkan. Nah, setiap yang ragu-ragu itu tinggalkan olehmu, cari yang tidak ragu-ragu. Nah, para ulama pensyarah hadis ini mengatakan bahwa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini linnadbi, itu untuk sunat. Tinggalkan yang ragu-ragu, cari yang tidak ragu-ragu. Nah, perintah itu adalah bukan perintah wajib, tapi perintah yang sunat. Perintah untuk membersihkan diri, perintah untuk menjaga diri daripada hal-hal yang ada kemungkinan tidak baiknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari ini hadis banyak timbul hukum-hukum, baik masalah ibadat, masalah muamalat, masalah munakahat, dan lain seterusnya. Para pensyarah hadis ini mencontohkan, syakka fi tulu'il fajar hal yatasahharu. Seseorang ragu-ragu pada terbit fajar, apakah boleh dia makan sahur? Kita ragu-ragu, imsakan ini balum kah? Kadang-kadang bunyi imsak atau balum, maka isuk puasa. Para ulama mengatakan kalau ragu-ragu yang demikian itu, yang lebih abdal baginya adalah kada usah bersahur, tetapi inya boleh makan sahur. Misalnya ragu-ragu sudahkah imsak atau belum, inya boleh aja makan sahur, tetapi yang lebih baik kada usah makan sahur kalau sudah imsak. Nah, ini masuk di dalam hadis tadi, tinggalkan yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Nah, dicontohkan lagi, walau da'ahu fasikun liwalimatin jazat ijabatuhu walakinnal abdal tarkuhu. Jikalau mengundang akan kita seseorang yang fasik, orang yang fasik ini mengundang kita untuk sesuatu jamuan, ba'aruhan. Nah, apakah aruhannya? Orang ini dikenal fasik, mengundang kita. Artinya orang fasik ini orang yang kada tahu di halal, di haram, semuaan dihantamnya. Duitnya ada yang halal, ada yang haram, mengundang kita. Nah, jazat ijabatuhu, kita boleh mengabulkan, boleh kita tolak keseruan itu, ada apa-apa, kada berdosa artinya. Tetapi yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih abdal, tarkuhu, kada usah menghadiri seruannya itu. Kenapa? Karena meragukan. Nah, kalau kita kada tolak ke situ, kita sudah pasti selamat. Nah, kalau kita ke sana belum tentu selamat. Nah, jadi yang lebih baiknya adalah kada usah menghadiri itu. Kalau kita menghadiri, kita kada berdosa, karena kita kada yakin yang disuruhnya itu haram. Sebab hartanya campur halal haram. Andai kata kita yakin yang disuruhnya itu haram, nah itu kada boleh. Ini kita kada yakin. Nah, ini pun masuk di dalam hadis dah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu contoh di dalam hal ibadah, dalam hal adat. Nah, kemudian lagi dicontohkan,
Kalau kita melihat benda di tangan seseorang, misalnya arloji, gelang jam, atau cincin, atau kendaraan di tangan si Fulan bin Fulan, kemudian beberapa hari benda itu berpindah tangan ke tangan si Fulan bin Fulan yang lain, ke tangan si B. Lalu si B tadi menawarkan benda itu, hendak menjual. Maka semalam kita lihat barang itu di tangan si A. Kenapa hari ini si B menawarkan barang itu? Nah, kita boleh menukari. Kan ditawarkannya oleh si B, kita boleh menukari. Karena mungkin ini dijualnya si A semalam lawan inya, atau mungkin si B ini wakil si A untuk menjualkan, menawarkan. Mungkin itu. Mungkin juga si B ini mencuntan lawan si A, barang itu hari ini dijualnya. Nah, kita menukari boleh. Tetapi yang lebih baik, yang lebih afdal, kita jangan menukari terlebih dahulu sebelum ada kenyataan bagaimana berpindah tangan dari si A kepada B barang tersebut. Nah, ini pun termasuk di dalam hadis Nabi tadi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu di dalam bab muamalat. Imam Ghazali rahimahullah mencontohkan lagi di dalam bab pernikahan. Andai kata dua orang laki-laki melihat burung, ujar nang saya kurung ku burung gagak, ini jauh ada tapi jelas. Ujar nang si B, lain itu gagak. Ujar si A, amun itu burung gagak, ku ceraikan biniku. Ujar si B, bila itu lain gagak, ku ceraikan juga biniku. Dikontrol aja paraki tarabang burungnya, sehingga kada jelas nang mana jua nang iyanya. Nah, burung apa itu? Maka tadi bila gagak ujar si A, biniku cerai. Ujar si B, bila lain gagak, biniku cerai. Burungnya kada kau dicari ke mana hilangnya. Nah, hukum pernikahan kedua orang ini tetap sah. Hukum pernikahan mereka ini dengan bininya masing-masing kada terganggu dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kada jelas. Nah, tetapi ujar Imam Al-Ghazali, yang lebih baiknya, yang lebih abdalnya, hendaknya kedua orang tadi menceraikan istrinya. Hendaknya menceraikan istrinya. Kenapa? Supaya hilang keraguan-raguan itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan, da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam beberapa contoh tadi, para ulama ada mengecualikan satu masalah, karena satu masalah ini langsung ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya adalah kalau kita ragu-ragu apakah batal wudhu kita atau kada. Nah, kita yakin tadi berwudhu, yakin benar berwudhu anak masjid. Sampai di masjid kita ragu-ragu, batalkah kada kah wudhu nih? Nah, ini dikecualikan. Rasulullah mengatakan kalau demikian halnya, jangan batal wudhu itu. Walaupun ragu-ragu, asa batal, asa kada, ambil kada batal. Jangan ambil nang batal. Dan kalau keraguan-raguan itu terjadi di dalam sembahyang, wajib inya mengambil nang kada batal. Kenapa? Karena sudah yakin tadi berwudhu. Berwudhunya yakin, batal ini ragu-ragu apakah batal atau kada. Nah, andai kata menurut hadis ini mah ambil nang batal supaya hilang keraguan-raguan, berwudhu bahasa Arab. Nah, lalu tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau engkau mengalami demikian, bahwa engkau jangan berpaling, artinya jangan batal wudhu itu. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu apakah batal wudhu kita atau kada, maka ambil wudhu kita tetap ada, wudhu kita kada batal, karena itu masalah sudah ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tujuan daripada hadis ini adalah intinya agar kita berhati-hati dalam berbagai keadaan. Dalam istilah kata lain, hendaknya kita bersikap wara di dalam segala keadaan, baik di dalam ibadah kita, baik di dalam pakaian kita, baik dalam perilaku jual beli kita, apapun semuaan hendaknya kita bersikap wara. Intinya wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, menuju kepada sesuatu yang jelas, menuju kepada sesuatu yang yakin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, terutama sekali di dalam hal masalah muamalat.
Lebih lagi dalam hal urusan makan dan minum. Jangan sekali-kali kita masukkan ke dalam perut kita sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, karena itu akan berakibat yang sangat buruk bagi kita dan bagi anak keturunan kita. Nah, disebutkan ada sebuah cerita, seorang laki-laki ini ziarah kepada seorang waliullah. Begitu sampai di rumah seorang wali tadi, di situ ada orang anak muda yang sombong. Diberi salam, kada menyahut. Ditakuni, adakah tuan guru? Kada menyahut juga si anak muda tadi. Nah, ditakuni oleh si tamu ini, siapa anak muda ini tuh nampaknya sombong angkuh itu? Dia tetangga, itu ya anak tuan guru. Nah, itu ya anak si wali ini tuh. Nah, kemana si dimnya walinya ini? Lagi berjalan. Tunggu-tunggu datang si walinya itu. Begitu si wali ini datang, orangnya tawadu, orangnya ramah tamah, orangnya sangat baik. Artinya bertolak 100% dengan anaknya. Nah, si tamu ini bertakun, wahai waliullah, itu anak pian kah? Iya, si wali. Kenapa kelakuannya macam itu? Artinya jauh beda lawan pian nih kelakuannya. Nah, ujar si wali itu, ini kisahnya lawas. Dahulu kami di kampung ini pernah kelaparan. Nah, pernah kelaparan. Artinya kampung mengalami paceklik, sulit mencari makanan. Itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, di saat itu pemerintah datang mensubsidi makanan. Tiap rumah diberi subsidi makanan oleh pemerintah karena orang sedang kelaparan. Aku pun termasuk yang dapat subsidi. Aku makan juga makanan itu. Nah, setelah makanan itu dimakan, malamnya aku mengumpuli biniku. Dari malam itu biniku hamil, biniku betianan, dan lahirlah anak itu. Ya, orangnya itu. Nah, jadi itu anak dia si wali, anak hasil subsidi pemerintah ya itu. Nah, padahal itu subsidi pemerintah bukan barang haram, bukan barang haram, tetapi merupakan barang yang sesuatu ada kemungkinan haram, ada kemungkinan halal. Padahal beliau itu mengambil barang itu dalam keadaan kelaparan, waktu peceklik. Tetapi itulah akibatnya, bahwa setiap sesuatu yang subhat, sesuatu yang tidak jelas halal haramnya itu, bila kita makan, maka akan berpengaruh buruk kepada kita dan kepada anak keturunan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar dipeliharakan Tuhan daripada memakan yang haram dan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.